mentari sore menumpahkan cahaya jingga ke permukaan Sungai Brantas, menciptakan kilauan magis di air yang mengalir deras. Bagas, pemuda desa Sukasari yang dikenal pendiam namun berhati mulia, tengah asik memancing. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga membelah ketenangan sore itu. Sebuah bayangan, indah dan memukau, menari-nari di kedalaman sungai. Sekilas, bayangan itu menyerupai wanita jelita dengan rambut hitam legam terurai. Namun, dalam sekejap, bayangan itu berubah, wujud menjadi ular raksasa, sisiknya hijau emerald berkilauan bak permata, mengintip dari balik air yang bergelombang. Bagas terpaku, napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan sekadar ular biasa. Ini sesuatu yang magis. Keesokan harinya, Bagas kembali ke sungai, terdorong rasa penasaran yang membakar jiwanya. Suara merdu, seindah nyanyian bidadari, menarik perhatiannya. Dari kedalaman sungai, muncullah sosok itu. Wanita jelita dengan rambut basah, kulit seputih bulan purnama, dan sepasang mata yang memancarkan cahaya misterius. Ia memperkenalkan diri sebagai Lara, penunggu Sungai Brantas, seorang siluman ular yang telah berabad-abad menjaga aliran sungai suci ini. Suaranya lembut, namun ada kekuatan tersembunyi di balik kelembutan itu. Ia terpesona oleh aura kebaikan Bagas, dan sebuah ikatan tak kasat mata terjalin di antara mereka. Bagas, yang awalnya dilanda ketakutan, kini merasa terhipnotis oleh pesona Lara. Mereka berbincang hingga larut, menemukan kecocokan yang tak terduga. Lara menceritakan kisah panjang hidupnya, misteri yang menyelimuti keberadaannya, sementara Bagas berbagi cerita sederhana tentang kehidupan di desa Sukasari. Di antara gemericik air dan desiran angin, sebutir benih cinta mulai tumbuh, menyemai benih harapan, dan sekaligus tantangan di antara dua dunia yang berbeda. Cinta Bagas dan Lara tumbuh subur, seperti bunga teratai yang mekar di tengah rawa. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, berbagi rahasia, dan merasakan ikatan yang semakin kuat. Namun cinta mereka adalah cinta terlarang, sebuah rahasia yang tersimpan di balik keindahan Sungai Brantas. Lara adalah siluman ular, sedangkan Bagas adalah manusia biasa. Mereka tahu, jalan cinta mereka akan dipenuhi dengan rintangan dan ujian. Gosip tentang kedekatan Bagas dan sungai mulai berhembus di desa Sukasari. Bisikan-bisikan penuh misteri dan ketakutan memenuhi telinga warga. Ada yang menyebut Bagas jatuh cinta pada siluman ular, sebuah kutukan bagi desa. Gosip itu sampai ke telinga Pak Karto, kepala desa yang taat dan percaya pada kekuatan gaib. Ia khawatir hubungan Bagas dan Lara akan mendatangkan malapetaka. Pak Karto memanggil Bagas, suaranya bergetar menahan kekhawatiran. Ia memperingatkan Bagas, mengancam akan mengusirnya dari desa jika ia tetap berhubungan dengan Lara. Bagas tercabik antara cinta dan kewajibannya pada desa. Ia harus memilih antara cintanya yang membara dan keselamatan desanya. Dilema yang mengguncang jiwanya, menantang kesetiaannya. Bagas dengan keberanian yang baru ditemukan mengatakan semuanya kepada orang tuanya. Mereka terkejut, takut, namun melihat ketulusan cinta di mata Bagas. Mereka merestui hubungannya dengan Lara, mengingat kebaikan hati dan kecantikan Lara yang telah mereka saksikan sendiri. Lara pun memperkenalkan Bagas kepada keluarganya, para siluman ular yang menjaga Sungai Brantas. Mereka, walaupun awalnya ragu, akhirnya menerima Bagas. Pernikahan Bagas dan Lara menjadi berita menghebohkan di seluruh penjuru desa. Rasa penasaran bercampur ketakutan memenuhi hati warga. Beberapa merestui, banyak yang menentang, takut akan kutukan. Pak Karto meskipun masih khawatir, akhirnya menerima kenyataan. Ia menyadari, cinta Bagas dan Lara adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan khidmat di tengah-tengah perdebatan dan ketegangan. Bagas dan Lara hidup bahagia di rumah kecil mereka di tepi sungai. Kehidupan mereka tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ki Demang, dukun jahat yang haus kekuasaan, mendengar kabar pernikahan mereka. Ia menyimpan dendam lama pada siluman ular dan bertekad memisahkan Bagas dan Lara. Ki Demang, dengan kekuatan sihirnya yang mengerikan, mengancam akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Bagas dan Lara harus menghadapi ancaman baru ini, berjuang untuk mempertahankan cinta mereka di tengah bayang-bayang kejahatan yang mengintai. Ki Demang, dengan mata penuh kebencian, memulai aksinya. Ia mengirimkan pasukan siluman kala jengking untuk menyerang rumah Bagas dan Lara.
Kalajengking berbisa itu menyerang dengan ganas, menyebarkan racun mematikan ke seluruh penjuru rumah. Bagas dan Lara melawan dengan sekuat tenaga. Lara, dengan kekuatan magisnya, memanipulasi air sungai untuk melawan serangan kalajengking. Bagas, dengan keberaniannya, mencoba melindungi Lara dari sengatan mematikan. Pertempuran sengit terjadi, menghasilkan kerusakan yang cukup parah di rumah mereka. Namun, dengan kerja sama yang solid, mereka berhasil mengalahkan pasukan kalajengking. Namun, ancaman Ki Demang belum berakhir. Ki Demang tak menyerah. Ia melancarkan serangan berikutnya dengan menggunakan sihir hitam. Ia mengirimkan kutukan berupa penyakit aneh yang menyerang penduduk desa Sukasari. Penyakit itu menyebar dengan cepat, mengakibatkan banyak orang jatuh sakit dan meninggal. Warga desa mulai curiga bahwa Bagas dan Lara lah yang menyebabkan wabah ini, karena mereka menikah dengan siluman ular. Bagas dan Lara dihadapkan pada dilema yang berat. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan mencari cara untuk mengatasi wabah tersebut. Lara menggunakan ilmu pengobatan tradisional siluman ular untuk menyembuhkan warga, sementara Bagas berusaha meyakinkan warga desa tentang kesalahpahaman ini. Bagas dan Lara menyadari bahwa mereka tak mampu mengatasi Ki Demang sendirian. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari para sesepuh dan dukun sakti di daerah lain. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan bahaya. Mereka harus melewati hutan lebat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan menghadapi jebakan-jebakan yang dibuat oleh Ki Demang. Lara menggunakan kekuatan magisnya untuk melindungi mereka dari bahaya, sementara Bagas menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan teka-teki dan menghindari jebakan. Mereka akhirnya menemukan seorang dukun sakti yang bersedia membantu mereka. Dukun sakti itu membantu Bagas dan Lara melawan Ki Demang. Pertempuran sihir yang dahsyat terjadi. Kekuatan magis Ki Demang sangat kuat, namun dukun sakti dan Lara berhasil mengimbanginya. Bagas, meski tak memiliki kekuatan magis, berperan penting dalam pertempuran ini. Ia memberikan dukungan moral dan membantu dukun sakti dan Lara untuk mengalahkan Ki Demang. Pertempuran berlangsung lama dan melelahkan, namun akhirnya mereka berhasil mengalahkan Ki Demang dan menetralisir sihir hitamnya. Setelah Ki Demang dikalahkan, wabah penyakit di desa Sukasari mulai mereda. Warga desa yang sakit mulai sembuh dan ketakutan mereka perlahan-lahan hilang. Mereka menyadari bahwa Bagas dan Lara tidak bersalah dan justru telah menyelamatkan mereka dari wabah tersebut. Hubungan Bagas dan Lara kembali harmonis dengan warga desa. Mereka mendapatkan kembali kepercayaan dan penghormatan dari warga. Setelah semua masalah selesai, Lara memutuskan untuk mengungkapkan rahasia asal-usulnya yang sebenarnya kepada Bagas. Ternyata Lara bukanlah siluman ular biasa, ia adalah keturunan dari seorang putri kerajaan gaib yang telah dikutuk menjadi siluman ular. Ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa, namun ia harus menyembunyikannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bagas terkejut, namun ia tetap mencintai Lara apa adanya. Mereka semakin dekat dan saling memahami. Rahasia ini semakin memperkuat ikatan cinta mereka. Setelah kekalahan Ki Demang, kedamaian di desa Sukasari tak berlangsung lama. Muncul konflik baru yang lebih besar. Raja Naga, ayah Lara, tiba di desa Sukasari. Ia datang untuk menjemput Lara kembali ke kerajaan bawah laut. Raja Naga awalnya tidak setuju dengan hubungan Lara dan Bagas, karena ia khawatir akan keselamatan Lara di dunia manusia. Konflik ini menimbulkan dilema bagi Lara. Haruskah ia meninggalkan Bagas dan kembali ke kerajaan bawah laut, atau tetap bersama Bagas di desa Sukasari? Bagas pun harus berjuang untuk mempertahankan cintanya pada Lara dan meyakinkan Raja Naga. Raja Naga memberikan ujian kepada Bagas untuk membuktikan kesungguhan cintanya pada Lara. Ujian ini berupa serangkaian tantangan yang menguji keberanian, kesetiaan, dan kecerdasan Bagas. Bagas harus melewati hutan yang penuh dengan jebakan, mengatasi teka-teki yang rumit, dan melawan makhluk-makhluk gaib yang menjaga kerajaan bawah laut. Lara diam-diam membantu Bagas dari kejauhan, memberikan petunjuk dan dukungan moral. Konflik internal Bagas antara rasa takut dan tekadnya untuk melewati ujian menjadi fokus utama episode ini. Bagas berhasil melewati semua ujian yang diberikan oleh Raja Naga. Raja Naga terkesan dengan keberanian dan kesetiaan Bagas. Ia akhirnya merestui hubungan Lara dan Bagas, namun dengan syarat. Bagas dan Lara harus membuat perjanjian suci, sebuah ikatan yang mengikat mereka dalam kesetiaan dan cinta abadi. Perjanjian ini melibatkan ritual magis yang menghubungkan dunia manusia dan dunia bawah laut. Konflik dalam episode ini berfokus pada persiapan ritual dan perjanjian suci tersebut.
Setelah perjanjian suci, muncul ancaman baru yang lebih besar. Kerajaan bayangan, sebuah kerajaan gaib yang jahat, menyerang desa Sukasari. Mereka ingin merebut kekuatan magis Lara untuk menguasai dunia. Bagas dan Lara harus bekerja sama dengan Raja Naga dan penduduk desa untuk melawan kerajaan bayangan. Konflik utama episode ini adalah pertempuran melawan kerajaan bayangan yang melibatkan kekuatan magis dari berbagai pihak. Pertempuran antara desa Sukasari dan kerajaan bayangan mencapai puncaknya. Bagas dan Lara menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan musuh. Mereka dibantu oleh Raja Naga dan penduduk desa yang berjuang dengan berani. Pertempuran ini melibatkan sihir, keberanian, dan pengorbanan. Konflik utama episode ini adalah pertempuran besar yang menentukan nasib desa Sukasari dan dunia. Siapa yang akan menang? Akankah Bagas dan Lara berhasil melindungi desa dan cintanya? Pertempuran melawan kerajaan bayangan mencapai klimaksnya. Raja Bayangan, seorang makhluk jahat yang haus kekuasaan, menyerang dengan kekuatan penuh. Bagas dan Lara berjuang mati-matian, namun kekuatan Raja Bayangan sangat luar biasa. Lara terluka parah melindungi Bagas dari serangan mematikan. Melihat Lara terluka, Bagas merasa putus asa. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan Raja Bayangan, ia harus melakukan pengorbanan besar. Dengan bantuan Raja Naga, Bagas menemukan sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Bayangan. Tetapi artefak itu membutuhkan pengorbanan jiwa manusia. Bagas rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Lara dan desa Sukasari. Konflik internal Bagas antara cinta dan pengorbanan menjadi fokus utama episode ini. Adegan pertarungan yang menegangkan antara Bagas dan Raja Bayangan digambarkan dengan detail, menonjolkan keberanian dan pengorbanan Bagas. Bagas mempersiapkan diri untuk mengorbankan dirinya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Lara, menyatakan cintanya yang abadi. Lara menolak pengorbanan Bagas, menyatakan bahwa ia tak akan hidup tanpa Bagas. Namun, Bagas tetap teguh pada keputusannya. Ia percaya bahwa pengorbanannya akan menyelamatkan banyak nyawa. Saat Bagas hendak mengorbankan dirinya, terjadi hal yang tak terduga. Kekuatan cinta Lara yang begitu besar memicu kekuatan magis yang luar biasa dalam dirinya. Kekuatan cinta itu mampu mengalahkan Raja Bayangan dan menghancurkan kerajaan bayangan. Konflik utama episode ini adalah dilema Bagas dan Lara, serta kekuatan cinta yang mampu mengatasi kekuatan jahat. Setelah kekalahan Raja Bayangan, kedamaian kembali ke desa Sukasari. Kerajaan bayangan hancur dan ancaman terhadap desa pun berakhir. Bagas dan Lara bersatu kembali, lebih kuat dan saling mencintai. Raja Naga merasa kagum dengan kekuatan cinta Bagas dan Lara. Ia mengakui kesalahan penilaiannya dan meminta maaf atas kekhawatirannya sebelumnya. Ia merestui hubungan mereka sepenuhnya. Konflik utama episode ini adalah rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara berbagai pihak setelah pertempuran besar. Adegan perayaan kedamaian di desa Sukasari digambarkan dengan detail, menonjolkan kebahagiaan dan rasa syukur warga. Bagas dan Lara melanjutkan kehidupan mereka di desa Sukasari. Mereka membangun rumah baru yang lebih besar dan lebih indah. Mereka hidup bahagia bersama, dikelilingi oleh warga desa yang menyayangi mereka. Lara menggunakan kekuatan magisnya untuk membantu warga desa, menyembuhkan penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagas tetap menjadi pemuda yang baik hati dan rajin. Mereka menjadi simbol cinta abadi yang mampu mengatasi segala rintangan dan perbedaan. Konflik dalam episode ini berfokus pada kehidupan baru Bagas dan Lara, serta bagaimana mereka menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk kebaikan. Kisah cinta Bagas dan Lara menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun di desa Sukasari. Mereka dikenang sebagai pasangan yang membuktikan bahwa cinta mampu mengatasi segala perbedaan dan rintangan, bahkan kekuatan jahat sekalipun. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk selalu berani mencintai dan memperjuangkan cinta mereka. Episode ini diakhiri dengan adegan Bagas dan Lara yang sudah tua, tetapi cinta mereka tetap abadi. Mereka duduk di tepi Sungai Brantas, menikmati keindahan alam dan kebersamaan mereka. Kisah mereka menjadi legenda yang melegenda, menginspirasi banyak orang.